Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat ya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, jumpa lagi dengan Ustazah Vivi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Oke. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Ya, kita akan belajar surah Al-Fil. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar surah Al-Fil. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga dengan berdoa tadi nanti kita dimudahkan oleh Allah dalam memahami materi pembelajaran. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, membaca dengan tartil surah Al-Fil. Nanti kita baca dengan panjang pendek yang benar, dengan hukum bacaan yang benar. Tuh. Yang kedua, terjemah surah Al-Fil atau artinya. Dan yang ketiga, hukum tajwidnya, ada apa aja yang dalam surah Al-Fil itu. Dan yang terakhir, kandungan surah Al-Fil. Masuki materi yang pertama yaitu membaca dengan tartil surah Al-Fil. Nah, silakan perhatikan dengan seksama ya, diperhatikan dengan betul-betul, dengan benar. Surah Al-Fil atau yang artinya itu gajah. Surah Al-Fil ini adalah surah yang ke-105 dalam Al-Quran ya. Surah Al-Fil ini diturunkan di kota Makkah sehingga termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini terdiri dari 5 ayat ya, ada 5 ayat. Surah Al-Fil ini diturunkan setelah surah Al-Kafirun. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi surah Al-Fil itu surah yang ke-105, terus turunnya di kota Makkah, maka disebut dengan surah Makkiyah, ada 5 ayat, dan surah Al-Fil ini diturunkan setelah surah Al-Kafirun. Selanjutnya yaitu membaca surah Al-Fil. Silakan nanti perhatikan dengan seksama ya. Kita mulai dari basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti silakan diperhatikan dengan seksama ya. Kayak alam taro itu dibaca jelas, bukan alam taro tapi alam taro. Rabbuka itu ada tasydidnya, Rabbuka ditekan atau ditahan 2 harokat. Bi ashabi, hanya 2 harokat ya. Alam yaj'al itu juga jelas, bukan alam yaj'al. Alam yaj'al kaidahum fi. Memang ketemu fatu dijelas. Kaidahum fi, bukan kaidahum fi ya. Wa arsala 'alaihim tayron ababil, tanwin ketemu alif itu idhar dibaca jelas. Tarmihim bi, ini memang ketemu fa baru dengung. Tarmihim bi hijaratim min
sijil, ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti itu. Materi yang kedua yaitu terjemah surah Al-Fil. Materi selanjutnya yaitu terjemah surah Al-Fil. Oke, kita terjemahkan. Yang ayat pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tatlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayron ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tayron, burung, ababil, berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, jadi surah Al-Fil ini menjelaskan tentang pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Untuk materi yang ketiga yaitu hukum tajwid, ya. Jadi hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Fil. Nah, di dalam surah Al-Fil itu ada apa saja? Itu mari kita pelajari bersama-sama. Hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Fil yaitu ada yang pertama idhar syafawi, yang kedua idhar halqi, yang ketiga idgham biguna, dan yang keempat ikhfa. Ya. Idhar safawi itu dibaca jelas. Nah, idhar safawi itu adalah ketika ada mim sukun, ya, mim yang berharokat sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah. Jadi ketemu dengan semuanya selain huruf mim dan huruf ba, maka itu dibaca jelas, ya. Jadi ketemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca jelas. Contohnya alam taro itu jelas, alam yaj'al itu jelas, alaihim toiron itu dibaca jelas. Yang kedua idhar halqi. Nah, idhar halqi ini juga dibaca jelas. Apa yang dimaksud dengan idhar halqi yaitu bila terdapat nun sukun ataupun tanwin, ya, atau dhammah tanwin, kasroh tanwin, atau fathah tanwin bertemu dengan huruf alif, ain, oin, ha, kho, ha, dan hamzah itu dibaca jelas, ya. Contohnya toiron ababil, jadi bukan toiron ababil, jadi dibaca jelas toiron ababil. Yang ketiga idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah ini dibaca dengung, ya, yaitu ketika ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, huruf nun, wawu, dan huruf ya, itu dibaca dengung, ya. Contohnya bi hijaratim, ini tanwin ketemu mim, bi hijaratim min, ya, tanwin ketemu mim dibaca dengung, itu idgham bi gunnah. Dan yang keempat ikhfa itu dibaca samar-samar, yaitu antara jelas dan dengung, yaitu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf, itu ada ta, sa, dal, zal, zain, yaitu, dan selanjutnya itu nanti dibaca samar-samar. Nah, kita ambil contoh tuh miusijil,
jil, nun mati ketemu sin, itu ikhfa. Seperti itu, nanti silakan dipahami ya. Materi yang keempat atau yang terakhir adalah kandungan surah Al-Fil ya. Jadi kita akan mengetahui apa isi pokoknya ya, apa yang dapat kita pelajari dari surah Al-Fil ini. Oke, yuk kita pelajari bersama-sama. Pokok isi yang terkandung dalam surah Al-Fil yaitu surah Al-Fil ini mengisahkan tentang bala tentara yang mengendarai gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha. Untuk apa? Yaitu dengan maksud menghancurkan Ka'bah. Ya, bersamaan dengan itu juga lahirlah Nabi Muhammad SAW, sehingga tahun kelahiran Nabi Muhammad itu disebut dengan tahun gajah ya, karena bertepatan dengan peristiwa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Abraha akan menghancurkan Ka'bah karena merasa iri ya. Karena Abraha itu iri dengan Ka'bah yang selalu dikunjungi dan dihormati oleh banyak orang. Nah, kemudian Abraha membangun sebuah tempat peribadatan yang sangat indah di ibu kota Yaman. Nah, karena itu ya tadi merasa iri ya. Akan tetapi orang-orang tetap lebih senang mengunjungi Ka'bah ya. Walaupun ada bangunan yang indah yang dibangun oleh Abraha, tapi orang-orang tetap senang mengunjungi Ka'bah. Tempat peribadatan Abraha tetap sepi. Maka Abraha memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah karena pemikirannya Abraha itu ketika Ka'bah itu masih ada, maka Ka'bah itu tetap akan lebih disenangi oleh orang-orang. Maka beliaunya memutuskan itu untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika Abraha dan pasukannya menuju Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya ya. Nah, kita tahu ya, Ka'bah itu adalah rumah Allah, maka Allah akan selalu melindungi Ka'bah. Nah, bagaimana cara menunjukkan kekuasaannya? Yaitu dengan gajah yang dikendarai oleh Abraha selalu membelok ke arah lain ketika diarahkan ke Mekah ya. Dan juga pasukan yang di belakangnya juga ikut membelok ke arah yang sama. Dan kejadian itu terjadi berkali-kali. Pada akhirnya Abraha itu berhasil mengarahkannya menuju Mekah. Ketika tentara bergajah itu berhasil mendekati kota Mekah, langit tiba-tiba menjadi sangat gelap. Dan dari kegelapan itu datanglah beribu-ribu ekor burung ababil yang membawa batu kerikil panas. Nah, batu panas itu berasal dari neraka Sijil ya. Ketika batu-batu itu dijatuhkan dan mengenai tentara bergajah, maka hancurlah apapun yang terkena batu tersebut ya. Mau orangnya atau gajahnya itu hancur ya. Akhirnya Ka'bah terhindar dari kehancuran ya, karena Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dapat kita ambil dari surah Al-Fil ini ya? Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu Allah itu maha besar ya. Sebesar apapun usaha manusia untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan mampu mengalahkan kekuasaan Allah sedikit pun ya. Tidak akan pernah mampu. Karena Allah itu maha besar, Allah maha segala-galanya. Yang kedua, siapapun yang menentang Allah pasti akan hancur ya. Siapapun itu, mau raja, mau presiden, mau apa, mau orang yang terkuat, terhebat, pasti akan hancur. Dan yang ketiga, menjadi manusia tidak boleh sombong ya. Apa yang akan kita sombongkan? Kita itu tidak punya apa-apa ya. Kekuasaan, kekayaan, kepandaian, kecantikan, semuanya itu dari Allah, semuanya itu milik Allah ya. Kita itu di dunia hanya dititipi, kita hanya diberi amanah ya. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan ya. Jadi kita jangan jadi manusia yang sombong. Oke, paham anak-anak?
Nah, ini ada mutiara hikmah. Ya, begitu banyak orang yang dahulu menjadi musuh, kemudian mengaku sebagai teman hanya karena kita kaya, ya, karena kita banyak harta. Dan begitu juga banyak orang yang dahulu itu mengaku sebagai teman, kemudian menjauhiku hanya karena aku kehilangan hartaku atau menjadi miskin. Itu jangan sampai ya. Jadi kita berteman itu ya mau kaya mau miskin ya sama aja, kita tetap ada di suka dan dukanya ya. Jangan hanya ada di sukanya saja, tapi dalam keadaan apapun yang namanya teman tetap teman ya. Jangan membeda-bedakan teman. Oke? Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Tadi itu ada 4 pembahasan. Yang pertama tadi membaca surah Al-Fil, yang kedua menerjemahkan, yang ketiga itu hukum tajwidnya, yang keempat itu kandungannya. Nah, itu sudah kita pelajari. Silakan nanti diulang-ulangi. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung ya, bisa via WA seperti itu. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini, semoga bermanfaat, semoga berkah. Oke, Ustazah akhiri, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.